Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Merlisa Tamara, NPM 18110603996, kelas Biologi D, dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanaman cabai atau nama ilmiahnya Capsicum annum, untuk memenuhi tugas individu mata kuliah hortikultura. Yang pertama kita akan membahas klasifikasi. Adapun klasifikasi cabai yang pertama yaitu adalah Kingdom Plantae. Yang kedua ada Subkingdom Transhiobionta. Lalu yang ketiga ada superdivisi Spermatophyta. Lalu yang keempat ada divisi Magnoliophyta. Yang kelima ada kelas Magnoliopsida. Yang keenam ada subkelas Asteridae. Yang ketujuh ada ordo Solinales, yang kedelapan famili Solanaceae, 9 genus Capsicum, 10 spesies yaitu Capsicum annum. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari tanaman cabai. Yang pertama ada perdu tegak. Di sini perdu tegak memiliki tinggi 1 sampai 2,5 meter dalam setahun atau menahun. Lalu yang kedua ada batangnya berkayu, berbuku-buku, percabangannya lebar, penampang bersegi, batang muda berambut halus, berwarna hijau. Lalu yang ketiga bertangkai. Panjangnya 0,5 sampai 2,5 cm. Helaian daun berbentuk bulat telur sampai elips. Ujungnya meruncing, pangkalnya meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, panjang 1,5 sampai 12 cm. Lalu mempunyai lebar 1 sampai 5 cm. Lalu berwarnanya hijau. Lalu yang keempat ada bunganya tunggal, berbentuk bintang putih, keluar dari ketiak daun. Buah buni berbentuk kerucut memanjang lurus atau bengkok, meruncing pada bagian ujungnya, menggantung permukaan licin mengkilap, diameter 1 sampai 2 cm, panjang 4 sampai 11 cm, bertangkai pendek, rasanya pedas. Lalu yang terakhir, ciri-ciri dari tanaman cabai ini yaitu buah muda hijau tua setelah masak menjadi merah cerah. Biji muda berwarna kuning setelah tua menjadi coklat, pipi diameter sekitar 4 mm. Lalu selanjutnya di sini ada kandungan senyawa dari tanaman cabai. Cabai mengandung senyawa kimia yang dinamakan capsaicin. Capsaicin itu adalah rasa pedas. Selain capsaicin, ada nutrisi lain dalam cabai yang mesti Anda tahu. Fakta nutrisi untuk 1 sendok makan cabai rawit, cabai segar atau cabai merah yaitu kalorinya terdiri dari 6, air 88%, protein 0,3 gram, karbohidrat 1,3 gram, gula 0,8 gram, serat 0,2 gram, lemak 0,1 gram. Selain itu, cabai kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Akan tetapi, karena hanya dimakan dalam jumlah kecil, kontribusi cabai terhadap asupan harian Anda sangat kecil. Begitu berikut manfaat dari nutrisi cabai yang patut dibanggakan. Yang pertama ada vitamin C. Dalam cabai sangat tinggi dalam antioksidan kuat ini, yang terpenting untuk menyembuhkan luka dan fungsi kekebalan tubuh. Lalu yang kedua ada vitamin B6. Pada kandungan cabai berperan dalam metabolisme atau mengolah energi. Lalu yang ketiga ada vitamin K1 yang juga dikenal sebagai piloquinoin, sangat penting untuk pembekuan darah dan tulang dan ginjal yang sehat. Lalu yang keempat ada kalium, adalah mineral makanan yang berguna mengurangi risiko penyakit jantung bila dikonsumsi dalam jumlah yang memadai. Lalu yang kelima ada tembaga, merupakan mikronutrien penting untuk membuat tulang kuat dan saraf sehat. Lalu yang terakhir ada vitamin A. Di sini, tanaman cabai mengandung vitamin A, mengandung beta karotin, sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit, saraf, dan mata. Berikut adalah gambar tanaman cabai yang bisa kalian lihat. Kalau kalian perhatikan, di sini warnanya sangat merah merona dan memiliki sensasi rasa yang sangat pedas.
Lalu selanjutnya di sini ada manfaat dari tanaman cabai. Manfaat cabai untuk kesehatan jika dikonsumsi sewajarnya. Manfaat cabai yang dapat diperoleh diantaranya adalah yang pertama mengatasi hidung tersumbat, lalu yang kedua ada meredakan nyeri, lalu yang ketiga meningkatkan imunitas tubuh, lalu yang keempat ada mengurangi risiko terserang penyakit jantung, lalu yang kelima mencegah penyakit kanker, lalu yang terakhir membakar lemak tubuh. Lalu selanjutnya di sini ada syarat tumbuh pada tanaman cabai. Yang pertama, tanaman cabai ditanam di dataran tinggi maupun rendah, sekitar 500 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua, syarat tumbuh pada tanaman cabai yaitu dari intensitas cahaya yang cukup. Lalu yang ketiga, dari suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Lalu yang keempat, kelembaban udara. Yang kelima, jenis tanah. Lalu selanjutnya di sini ada teknik dan cara budidaya pada tanaman cabai. Yang pertama ada penyemaian. Menyiapkan media semai berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dengan ketinggian media semai sekitar 20 cm dan panjang 1 meter. Sebaiknya, pada persemaian diberi naungan berupa alang-alang atau daun lain agar bibit yang masih muda tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, benih disebar pada media semai yang sudah dibuat secara merata. Kemudian ditutup dengan tanah tipis agar benih cepat tumbuh. Perlu dilakukan penyemaian. Lalu yang kedua, penyiapan lahan. Tanaman cabai mudah tumbuh hampir pada seluruh lahan pertanian yang tanaman lain dapat hidup. Namun, agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik, perlu dicari lahan yang subur untuk melakukan budidaya. Kriteria tanah yang bagus untuk budidaya cabai adalah gembur, kaya bahan organik, tidak berair atau becek, dan memiliki pH sekitar 5-6,8. Lalu selanjutnya pemasangan mulsa. Setelah terbentuk bedengan, selanjutnya dipasang mulsa hitam perak dengan posisi warna perak di atas agar dapat memantulkan sinar matahari, sehingga hama yang bersembunyi di bawah daun akan pergi. Sebaiknya pemasangan mulsa dilakukan pada siang hari, pada saat matahari terik agar mulsa tidak mudah sobek ketika ditarik. Cara pemasangannya adalah dengan cara menarik kedua ujung memanjang di atas bedengan, lalu pasang pasak dari bambu berbentuk U pada sisi kanan dan kiri bedengan. Jika mulsa sudah terpasang, lubangi mulsa yang telah terpasang dengan menggunakan potongan kaleng yang tajam dengan cara ditekan. Kemudian, buat lubang tanam pada mulsa yang sudah dilubangi. Jarak pembuatan lubang tam adalah 60x70 atau 70x70 cm. Lalu selanjutnya, proses penanaman. Penanaman bibit tanaman cabai sebaiknya dilakukan pada sore atau pagi hari, karena jika dilakukan pada siang hari, tanaman akan layu karena bibit masih lemah dan perlu penyesuaian dengan suhu panas secara bertahap. Bibit yang ditanam sebaiknya bibit yang telah berumur 17-23 hari atau telah memiliki jumlah daun sebanyak 2-4 helai. Cara penanamannya adalah dengan mengambil bibit dari tempat persemaian. Pengambilan bibit dilakukan secara hati-hati dengan mencongkel media semai menggunakan solel agar akar tanaman muda tidak rusak. Pada waktu menanam, usahakan akar tunggang tanaman jangan sampai patah ataupun bengkok. Pada bedengan yang akan ditanami, dibuat lubang tanam sesuai dengan panjang akar tanaman. Kemudian diberi pupuk dasar pada tanaman pada lubang tersebut. Setelah ditanam, sebaiknya tanaman segera disiram dan diberi penutup seperti pelepah pisang atau daun lainnya untuk mencegah layu yang dapat menyebabkan tanaman mati. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pemeliharaan. Pada fase awal pertumbuhan atau tanaman masih dalam tahap penyesuaian diri dengan lingkungan baru,
Penyiraman tanaman perlu dilakukan secara rutin setiap hari, terutama pada musim kemarau. Setelah tanaman tumbuh kuat serta perakarannya dalam, tanaman cukup disiram 3 hari sekali. Lanjut ke pemupukan. Agar penanaman cabai dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berkualitas, perlu dilakukan pemupukan pada waktu yang tepat, serta dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemupukan yang baik sesuai dengan jenis pupuknya, karena pupuk merupakan nutrisi yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap panen. Jika tanaman dirawat dengan baik, biasanya sudah dapat dipanen pada usia 4 bulan. Panen dapat dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Kriteria buah yang sudah siap panen adalah buah yang benar-benar tua. Biasanya ditandai dengan biji yang padat, berisi, dan apabila ditekan buahnya keras. Buahnya berwarna hijau tua dan hijau kemerah-merahan. Lalu selanjutnya ada kendala budidaya dan solusi pada tanaman cabai. Adapun kendala dalam membudidayakan tanaman cabai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi lahan yang tidak mendukung. Yang kedua ada kurangnya modal untuk membudidayakan tanaman cabai. Lalu yang ketiga tidak lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana. Lalu yang keempat ada kurangnya penanganan hama dan penyakit tanaman cabai. Lalu yang terakhir ada kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga gagal panen. Lalu adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah budidaya tanaman cabai adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan perangkat mulsa plastik. Lalu yang kedua, memperhatikan tinggi bahan bedengan. Lalu yang ketiga, lakukan penyiraman dan irigasi secara benar. Lalu pemberian pupuk pada tanaman cabai. Lalu pendangiran dan penyiangan pada tanaman cabai. Lalu yang terakhir, pemberantasan hama pada tanaman cabai. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga tugas ini bisa diterima oleh dosen pengampu hortikultura yaitu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.